Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Dharma Wijaya, sama Alhamdulillah. Sultan. Siap. Sehat ini Kang, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehatnya terus semoga kan selamanya. Jadi Kang mah jangan sakit ini judulnya. Kalau nggak sakit bukan umat Rasulullah. Tapi boleh ya, 1 jam aja mah nggak apa-apa. Ya itu Kang, alhamdulillah. Ini kayaknya edisinya edisi girang gitu, gembira gitu Kang. Bahagia. Coba Kang, kita tabur kebahagiaan ini buat para fans konten ini Kang. Jadi dia nambah bahagia kalau lihat konten ini gitu kan. Apalagi unsur-unsur bahagianya mendengar kekocakan para rasul dan para sahabatnya ini. Iya. Barangkali Kang, Akang bisa memberikan kisah yang begitu membuat bahagia gitu, ketawa, bukan menertawakan artinya gitu kan, tapi tertawa saking bahagianya gitu melihat para rasul dan para sahabatnya ini gitu kan. Iya. Enggak Kang, Ada pertanyaan tentang apa Rasulullah pernah bercanda gitu, gitu. gitu kan. Rasulullah hari-harinya dengan penuh dengan candaan, cuman ya candaan Rasulullah berbeda gitu kan. Beliau tetap menjaga perasaan, nggak pernah menyakiti gitu kan. Nah beda lagi kan kalau kita yang bercanda gitu kan, Ngebully gitu kan. kita sering bawa fisik gitu. Beda dengan Rasulullah gitu kan, candaannya penuh makna tuh, candaannya penuh hikmah kan gitu. Nah pernah di satu hari kan gitu kan, di satu hari ada seorang sahabat gitu kan, beliau melihat sahabatnya sedang menunggang unta bersama Rasulullah gitu kan. Iya. Nah cemburu kan. Iya kan. Sahabatnya itu cemburu, terus bilang ke Rasulullah kan, ya Rasul, kapan saya diajak jalan-jalan ya gitu kan. Kapan katanya saya diajak jalan-jalan gitu kan. Rasulullah jawab gitu kan, nanti satu hari kayak gitu kan bakal saya ajak jalan-jalan tuh, naik anak onta gitu kan. Naik anak onta kata Rasul. Naik anak onta kan gitu kan. Ya Rasul, bagaimana bisa gitu kan, badan saya segede ini gitu kan, naik anak unta kan gitu kan. Rasulullah nunjuk unta yang besar. Onta ini anak siapa gitu. Anak apa gitu kan. Masih anak onta kan itu. Iya masih anak onta gitu. Jadi candaannya itu gitu kan, ada kelasnya gitu, karena Rasulullah ada kelasnya gitu, candanya ada kelasnya gitu. Terus ada lagi yang gitu kan, yang perempuan tua tuh gitu kan, yang nanya sama Rasulullah gitu kan, gimana tuh nanyanya? Oh iya kan, yang nenek-nenek itu bukan? Yang nenek-nenek itu gitu kan, yang nanya mau saya masuk surga apa enggak gitu kan? Saya masuk surga apa enggak kan gitu kan. Kata Rasulullah gitu kan, enggak katanya gitu. Nangis nenek-nenek. Udah cemberut ya gitu kan, nenek udah cemberut gitu kan. Saya udah capek-capek ibadah gitu kan, masa sih nggak masuk surga gitu kan. Kata Rasulullah gitu kan, ya di surga nggak ada nenek-nenek. Nah semuanya gitu kan, masuk surga kembali muda gitu kan. Nggak ada nenek-nenek gitu kan. Pikir nenek ini dia nggak masuk surga gitu, saking nenek-neneknya, padahal nanti juga dirobah kan yang iya Rasul itu asik ya kan. Malah di satu riwayat Muslim gitu kan, Rasulullah pernah menceritakan itu kan, malah ini nggak tanggung-tanggung gitu kan. Allah yang bercanda gitu. Allah yang bercanda gitu. Ada seorang sahabat gitu, meninggal dunia gitu kan. Terus satu hari gitu kan, di pengadilannya Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu kan, dia diperlihatkan dengan dosanya gitu kan. Iya. Dengan dosa-dosanya gitu kan. Nah Allah perlihatkan dosa kecil gitu kan, baru Allah perlihatkan dosa kecil gitu kan. Nah sahabat ini gitu kan, ya Allah,
engkau tahu dengan sekecil ini dosa saya gitu kan, tapi apa namanya, tapi apa tersimpan gitu kan. Saya ngaku ya Allah gitu kan, saya mohon ampun, cuman masalahnya udah nggak bisa ampunan kan di situ, nggak ada permohonan ampunan lagi di situ kan gitu. Terus Allah perlihatkan lagi kata dosa yang paling kecil kayak gitu kan, ya Allah kok sedetil ini gitu kan, sampai yang terkecil pun sampai yang terkecil pun gitu kan, dia mulai ini kan, mulai panik gitu kan. Ini kalau dosa yang kecil aja yang sedetil itu gitu kan, Allah sanggup memperlihatkannya gitu kan. Dia udah berpikir gimana dosa yang besarnya kayak gimana gitu kan. Sementara kan di pengadilan Allah waktu itu kan gitu kan, orang-orang menonton semua itu kan gitu kan. Nah, sahabat ini kan nangis ya. Sahabat ini nangis gitu kan. Dosa yang kecil aja gitu kan. Allah tahu kan gitu kan. Apalagi dosa yang besar gitu kan. Cuman tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba apa namanya gitu kan. Kata Allah gitu kan. Udah, kamu saya hapus dosanya karena rahmatku kan. Karena rahmatku kan gitu kan. Karena memang sahabat ini gitu kan punya apa namanya, punya kebaikan-kebaikan yang istimewa kan gitu kan. Allah hapus itu dengan rahmatnya gitu kan. Ya, Rasulullah gitu kan tertawa mendengar itu gitu kan. Tertawanya gimana gitu kan. Nah, si sahabat ini tadi dia nangis-nangis, kejar-kejar gitu kan. Allah pertontonkan dosa-dosa yang kecilnya gitu kan. Terus takut dosa yang besarnya gitu kan. Nah, tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba ketika Allah udah pernyataan Allah gitu kan, bahwa dosanya udah Allah selesaikan dengan rahmatnya gitu kan. Dia bilang, ya Allah tolong dong tunjukin dosa-dosa besar saya kata gitu kan. Sekarang nggak takut ya minta dosa besar juga, nggak takut gitu kan, karena udah ada pernyataan diampuni. Ya Allah tolong dong gitu kan, tolong gitu kan, tunjukin dosa-dosa besar saya gitu kan. Tadi kejar-kejar gitu kan, sekarang apa namanya minta diperlihatkan, pertontonkan itu kan gitu kan. Kalau saya juga kayaknya seperti itu kan. Takut kan dosa sekecil Audi diperlihatkan, tapi kalau udah ada pembebasan saya mau lihat ya. Itu. Nah, itu kan apa namanya, candaan-candaan Rasulullah itu gitu kan, apa namanya, tetap beliau menjaga perasaan gitu. Beliau menjaga perasaan. Pernah malah para sahabat tuh kalau apa namanya, kalau Rasulullah tuh kalau ini kan kalau memanggil gitu kan. Kalau memanggil tuh dengan candaan. Gitu kan. Misal siapa ya? Ada siapa sih saya lupa lagi gitu kan. Cuman Rasulullah manggilnya gitu kan. Hei yang punya kuping dua aja gitu kan. Jadi emang faktanya seperti itu kayak gitu kan. Pernah waktu itu Rasulullah ke rumah Bunda Fatimah kan gitu kan. Iya kan. Nyari Sayyidina Ali kan itu kan. Nah, saat itu Sayyidina Ali biasa lagi clash sama Bunda Siti Fatimah kan. Iya. Kan gitu kan. Sayyidina Ali kalau lagi bertengkar gitu kan, perginya ke masjid. Sayyidina Ali nih. Rasulullah cari ya. Gitu kan. Cuman beda nih kalau cara bertengkarnya Bunda Fatimah dengan Sayyidina Ali beda kan gitu kan. Iya, beda dengan saya gitu kan. Kalau kita segala pecah gitu ya. Gelas pecah, piring pecah kan gitu kan. Nah, Bunda Sayyidina Ali katanya kalau bertengkar pergi ke masjid kan itu kan. Rasulullah cari ke masjid kan itu kan. Gitu. Ketemu di masjid. Sayyidina Ali lagi tiduran kayak itu kan. Iya kan. Di wajahnya itu penuh dengan debu kan gitu kan. Penuh dengan debu gitu kan. Ya, Rasulullah panggil Sayyidina Ali kata kan. Wahai bapaknya debu kan gitu. Panggilannya itu gitu. Wahai bapaknya debu kan gitu kan. Rasulullah manggil. Nah, Sayyidina Ali tuh bangga dengan panggilan itu. Iya. Bangga dengan panggilan. Apapun para sahabat tuh gitu kan. Ketika Rasulullah membuat panggilan gitu kan buat dirinya gitu kan, selalu menjadi kebanggaan gitu untuk kan sahabatnya itu kan itu kan. Padahal itu candaan gitu kan. Itu candaan gitu kan. Jadi kebanggaan ketika ada panggilan baru dari Rasulullah gitu kan.
Itu hebatnya Rasulullah gitu kan. Itu aja kira-kira. Jadi Rasul itu asik ya Kang, Rasul itu candaannya asik. tidak menyakiti gitu kan. Mhm. Beda kan kalau sama apa ya, sama orang-orang, termasuk kan saya juga dulu mah seperti itu Kang. Mhm. Kalau lihat orangnya itu hitam, kita panggil, "Hei maghrib." Atau kan ada yang dikatakan, "Kemana ada ruhak?" Saking hitam. Jadi jangan Kang kalau sudah menyakiti. Rasulullah nggak pernah menyakiti kan gitu kan. Bercanda tapi menjaga perasaan. Nah, itu. Iya Kang, paham. Jadi kalau sekarang mah saya sudah nggak mau kalau lihat wanita penek bulet, kemana pembel penek bulet. Ya udah Kang, makasih ini Kang. Siap. Semoga candaannya meniru Rasul aja, sekarang mah nggak menyakiti gitu kan. Ini lucu bahasa. Itu aja sahabat Sultan Channel. Semoga dengan kisah-kisah ini gitu kita bisa merubah gitu dengan kisah ini gitu. Kita berubah gitu. Berubahnya asik tapi tidak menyakiti gitu kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.